Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai yang menjadi naga bocil. Kemarin Lois terpelosot di dalam gua, dan itu gara-gara si kembar Netherdraal. Tapi ternyata Lois berada di dalam dungeon Winter Soldier, dan Lois berhasil mengalahkan bos dungeon dan mendapatkan harta yang banyak. Tapi Lois malah mendekati mayat Raja Valencia. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Lois Geno Lancer? Kita langsung aja lah dicapcus. Mayat Raja Lois berdiri tegak dan membeku di dalam es. Ia sangat gagah sekali menggunakan armor dan pedang besar. Finn mendekati Master Lois. Ia bertanya, "Apa itu Raja Valencia?" Ia tampak sama seperti pasukan zombie Winter Soldier lainnya. Finn pun memperhatikan Raja Valencia dan ia mendekatinya. Kira-kira bakal jadi zombie nggak ya? Kemudian Lois melihat sesuatu. Ia melihat tulisan kuno yang terukir di dalam es. Wah, Lois memahami bahasa itu. Itu seperti tulisan yang ada di perpustakaan Ayah Void. Lois pun langsung membacanya. Makhluk kegelapan dan cahaya diciptakan. Mereka adalah entitas buruk dan entitas kebaikan. Tapi ketika cahaya dan kegelapan bertemu, kekacauan pun terjadi. Dan di tengah kekacauan itu ada jembatan yang memisahkan mereka, yaitu dunia manusia. Dunia manusia lahir dan mereka menjadi pemisah antara cahaya dan kegelapan yang selalu membuat kekacauan. Mereka selalu berperang tanpa henti. Sampai akhirnya itu semua membuat para penghuni dunia manusia menjadi menderita. Tapi naga muncul dan memimpin semua ras manusia untuk memerangi cahaya dan kegelapan. Semua manusia dari berbagai ras bertarung bersama naga. Mereka pun menang. Dan dunia manusia terbagi menjadi 4 benua sekaligus 4 musim. Tapi naga telah menjadi korban untuk perdamaian manusia. Naga telah menyegel antara cahaya dan kegelapan dan memisahkan dua dunia itu dari dunia manusia. Dan aku, Raja Valencia, memberitahumu umat manusia, apapun rasmu, kalian semua harus membayar hutang kalian kepada naga yang telah berkorban. Bayarlah dengan selalu mengingat kalau naga adalah pelindung kalian. Walah, jadi ada dua dunia lagi ya selain dunia manusia. Wadidaw, Lois belum tahu itu. Bahkan di webtoon Howard Empire, ia belum baca bagian itu. Sepertinya ia baru modar ya saat membaca Ayah Void. Ngamuk. Dasar dah autor bangke. Seharusnya kau membiarkanku membaca semuanya. Baru dah di isekai ke sini. Bener-bener dah autornya semena-mena ini. Ya, ndahlah. Yang penting Lois mendapatkan yang ia incar. Dan ini adalah salah satu item yang ia incar itu ya. Itu adalah buku pelanggaran dari pahlawan Raja Valencia. Ini adalah buku perjalanan di mana seorang Raja Valencia mencapai tier 0. Ini adalah buku yang lebih berharga dari harta-harta yang ada di sini. Ya, karena ini buku yang bisa membuat manusia berada di titik 0. Itu adalah titik di mana seseorang mempelajarinya dan dapat meningkatkan berbagai status di tubuhnya. Bahkan, buku inilah yang membuat Kenrick, si protagonis webtoon Howard Empire, menjadi overpower dan menjadi pahlawan manusia serta bisa mengimbangi Ayah Void. Gile bener itu orang. Dan sekarang, buku itu ada padaku. Mantap. Inilah harta sesungguhnya dari semua harta Valencia. Sekarang, harta itu ada di tanganku. Jos gandos. Tapi mungkin aku perlu mengambil beberapa harta dulu ya. Atau barangkali ada kristal atribut untuk aku bisa gunakan. Oke lah kalau gitu cari dulu. Akan tetapi ketika ia sedang mencari kristal, tiba-tiba Raja Valencia mulai bergerak. Dan esnya mulai retak. Lois menyadari itu. Waduh bahaya. Esnya Raja Lois mulai retak parah itu. Wanjir. Apa-apaan dah. Dan piar. Es yang mengurung Raja Valencia pecah dan serpihannya mengenai si Lois. Waduh, bahaya itu dan tom. Pedang dijatuhkan. Raja Valencia bangun dari tidurnya.
dan ia langsung bangkit dan menatap bocil-bocil yang menyusup ke ruangannya. Waduh, Lois tambah bingung. Di alur cerita Howard Empire, si Raja Valencia ini cuma jadi pajangan. Si Kendrick tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ia cuma mengambil buku dan hartanya. Ia bahkan tidak melawan Raja Valencia yang bangkit dari kematian. Lah, ini autornya gimana sih? Malahan, aku yang ambil malah Raja Valencianya bangkit. Kemudian Raja Valencia bergerak dan ia mengatakan, letakkan itu bukan milikmu. Wala wala wala, dua bocil kembar malah ketakutan. Apa itu Lois? Itu bos dungeon bukan Lois. Bukannya kita sudah mengalahkan bos dungeonnya. Itu Raja Valencia, seorang pahlawan dari kalangan manusia 15.000 tahun yang lalu. Walah, 15.000 tahun yang lalu. Itu artinya dia hidup di masa kakek buyutku ya. Waduh, waduh. Ucapkan nih, dia adalah manusia terkuat saat itu karena ia telah mencapai tier 0. Itu tingkatan tanpa ada batas level. Gile, ada yang manusia yang seperti itu. Kita harus berubah jadi naga dan kabur dari sini. Cepat, 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 cepat. Kemudian Raja Valencia mengangkat pedang besarnya. Ia pun bersiap untuk menebas Lois dan teman-temannya. Bagi mereka yang serakah, maka kematianlah yang menanti mereka. Waduh, gaswat. Waduh, waduh, malah mau dikill. Kabur, bos, kabur, kabur. Bahaya ini. Mau diulti itu sama Raja Valencia. Ya, Lois panik. Kakinya sampai gemetaran itu dah. Ia terkena intimidasi. Tapi tidak hanya Lois yang terkena intimidasi. Hani dan Han juga terkena intimidasi itu. Waduh, waduh, gaswat. Mereka malah ngelak itu, gak bisa ngapa-ngapain. Ya, dua bocil itu malah ketakutan. Ayah, ibu, tolong. Ayah, ibu, tolong. Jir malahan ngadu sama bokap nyokap. Tapi Lois langsung menatap tajam. Ya, ia telah berlatih selama 200 tahun. Ia bukanlah naga yang lemah. Ia akan melawannya. Ia tidak akan modar di sini. Dan ya, Lois pun mengaktifkan sihir 4 atributnya. Ia mengumpulkan mana magicnya dan menjadikan satu titik. Dan oke, Lois akan memukul dengan mana powernya itu. Dan serung. Raja Valencia menebas dengan skillnya. Lois pun menghadangnya dengan pukulan mana power dan Lois menembakkan mana 4 atribut dan itu mengenai si Raja Valencia. Raja Valencia terdorong ke belakang dan Lois merasa ia telah berhasil menahan serangan dari Raja Valencia. Akan tetapi, waduh, serangan ulti dari Raja Valencia masih menyasar dirinya. Lois tidak sadar akan hal itu dan trans. Wadidaw, serangan itu membuat hempasan yang besar. Finn sampai terlempar jauh itu dan ternyata semua pijakan telah hancur dan itu membuat lantai di situ jadi tak beraturan. Waduh, waduh, gaswat, gaswat, gaswat. Finn sadar dan ia mulai mencari Master Lois. Tapi yang ada di hadapannya adalah jurang yang terbentuk dari serangan ulti Raja Valencia. Gile-gile-gile, mengerikan itu bos. Finn panik, ia tidak melihat Master Lois di situ. Master, di mana kau, Master? Master, aku di sini, Finn. Aku baik-baik saja. Lah, Lois malah kaget. Ya, ia kaget karena dirinya baik-baik saja. Perasaan tadi di skill ulti dah, itu ulti yang mengerikan. Tapi kenapa malah tidak apa-apa, tidak terjadi masalah apapun? Apa maksudnya ini dah? Ya, Finn pun langsung memeluk Lois. Ia benar-benar khawatir ini seperti mimpi buruk. Ia tidak mau kehilangan masternya. Tapi Lois benar-benar bingung. Ini kenapa dirinya masih hidup? Ia bingung banget ini dah. Dan ternyata ia baru sadar kalau arah serangannya telah berbelok. Itu ya, ultinya tidak mengenai si Lois, tapi malah mengenai sampingnya. Wala wala wala, ternyata tidak kena ya. Dan itu lihat, Lois itu lihat-lihat. Kani pun menunjuk sesuatu, dan itu dia ya. Itu adalah dinding es yang terbelah. Gile bener. Skill itu langsung menebas langit-langit dungeon sampai keluar itu. Bener-bener gile itu ultinya. Ini bener-bener di luar manuk akal powernya si Raja Valencia ini. Dasar bener-bener gak ngotak banget ini dia.
Lois tidak menyangka ada ras manusia yang bisa mengeluarkan skill sehebat ini. Ini power yang mengerikan. Tapi kenapa si raja itu diam? Ia diam setelah mengeluarkan skill ultinya dan ia malah memegang tangan kanannya. Sepertinya ia membelokkan serangannya itu dengan tangan kanannya itu. Ya, ia mendorong tangan kanannya ketika ia mengeluarkan skill. Ini benar-benar gile ya. Dan tang. Lah, pedangnya malah jatuh. Kemudian Raja Valencia mengatakan, "Hei naga muda, tolong lindungi kami." Waduh, Lois malah mendengarkan permintaan dari Raja Valencia. Apa maksudmu, Raja Valencia? Pergilah dari sini, dan aku juga akan pergi. Ucap Raja Valencia yang mana ia malah melebur menjadi abu. Ini apa maksudnya? Ya, Lois jadi bingung dengan Raja Valencia ini. Ia tidak paham apa yang diinginkan Raja Valencia ya. Lindungi kami. Kami siapa, cok? Winter Soldier maksudnya. Lah, malah udah gue bantai itu si Winter Soldier. Waduh, bikin bingung aja nih si Raja. Dan malahan, ya si Raja Valencia ngilang itu. Waduh, ya nggak jelas banget itu si Raja Valencia malah ngilang. Dan ternyata dinding gua mulai retak. Finn menyuruh Lois untuk cepat-cepat pergi dari sini karena di sini bahaya, Master. Tapi Lois belum menemukan jawaban dari si Raja Valencia dan ia benar-benar menghilang jadi abu itu. Ya, tanpa sisa lagi. Lois ingin tahu sebenarnya apa yang diinginkan oleh Raja Lois. Dan prang! Waduh, dinding esnya malah mulai berjatuhan. Bahaya kalau terus di sini. Si kembar juga ketakutan itu dah. Mereka trauma berat. Lois pun mengaktifkan sihir transformasinya. Ia kembali ke bentuk naganya. Kalian berdua cepat berubah menjadi naga. Kita akan keluar dari sini. Tolong Lois, tolong Lois, tolong. Bangke, berdiri sekarang dan terbanglah. Wanjir malah dimarahi. Dan oke, tiga naga bocil pun langsung meluncur tajam dari dalam gua. Ya, mereka pun langsung meluncur ke langit-langit gua untuk keluar. Dan oke, tiga naga bocil itu pun meluncur tajam dari dalam gua. Dan mereka langsung meluncur tajam ke langit-langit yang telah jebol itu. Jebol kena ultinya si Raja Valencia. Master, awas Master. Waduh, ada bongkahan es yang besar. Bahaya. Lois langsung mengeluarkan sihirnya dan sleeping bush. Hancur lebur. Bongkahan es besar itu hancur berkeping-keping. Lois langsung menghindari bongkahan lainnya, tapi ada bongkahan besar lagi yang jatuh. Aku akan melewatinya. Kalian berdua meluncur dengan tajam. Cepat. Dan ya, beberapa saat kemudian terlihat di permukaan ada gemuruh salju yang turun. Ya, itu akibat dari longsor ya. Dan ada sesuatu yang menyembur. Ternyata itu Lois dan dua bocil kembar. Mereka berhasil keluar dari dalam dungeon. Ampun dah, akhirnya bisa keluar juga. Bener-bener pengalaman yang buruk. Aku kira bakal modar gara-gara diulti sama Raja Valencia. Tapi ia malah membuka dinding es ini untuk kami keluar. Wah, bener-bener si Raja Valencia itu bikin bingung. Disuruh melindungi kami lagi. Kami siapa dah? Kalau kalian tahu siapa yang dimaksud, silahkan tulis di kolom komentar. Wah, ya, yang paling penting, Lois berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu buku Tier Zero. Mantap! Kemudian Finn memberitahu kalau kondisi dua bocil kembar itu tampak kelelahan. Mereka nangis ya, nangis mulu dah dari tadi. Waduh, perasaan tadi malah seneng-seneng ya. Ini malahan nangis gara-gara diulti. Dan oke, para bocil naga itu pun turun dari terbangnya dan kembali menjadi manusia. Dan Lois malah mendengar si bocil kembar nangis mulu. Waduh, mereka nangis terus-terusan. Wadidaw, mau sampai kapan kalian nangis? Wah, malahan kami lapar, Lois. Waduh, ini nih, silakan makan. Itu adalah jantung Thunderbird. Ini untuk mengembalikan mana kalian, juga untuk mengganjal perut kalian. Jadi, jangan nangis lagi. Ini memang pengalaman buruk ya, tapi tegarlah. Dan oke, mereka berdua pun memakan jantung Thunderbird. Lois juga memakannya. Ia juga kehilangan mana power yang banyak. Semenjak ia lahir di dunia ini, ia belum pernah secapek ini. Bener-bener bangke ini dah. Wah, bener-bener capek. Tidur dulu dah.
Dan oke, dua bocil kembar itu pun mendekati Lois dan mereka malah ikutan tidur. Finn melihat itu, ya, Finn melihat itu dengan senang. Akhirnya, masa-masa sulit telah teratasi. Sekarang tinggal istirahat. Tapi, waduh, gaswat. Kaum naga kan tidurnya bertahun-tahun ya. Bisa gaswat ini. Waduh, waduh, Master, jangan tidur kelamaan. Dan oke, scene pun dipercepat. 1 tahun kemudian, tiga naga bocil sudah bangun dari tidurnya, mereka sudah energik kembali, dan mereka berlarian ke sana kemari. Walah, malah main lempar bola salju. Itu dua bocil kembar nggak inget ya sebelum tidur mereka itu nangis-nangis. Ya, mungkin ini efek dari time sleep. Mereka jadi melupakan masa-masa serem itu. Tapi Master Lois, aku selama 1 tahun ini kesusahan. Seharusnya kalau mau tidur itu cari tempat yang aman, Master. Di sini itu sangat-sangat tidak aman. Walah, tidak ada apa-apa tuh di sini, damai-damai saja. Waduh, Master Lois, 1 bulan yang lalu aku kesusahan mengusir beruang salju. Ya, itu sangat gawat sekali, Master Lois, gawat. Untungnya, waktu itu ada manusia yang melintas, jadi beruang itu mau mengejar manusia itu. Waduh, ternyata begitu ya. Ya, terima kasih, Vin, sudah menjagaku selama tidur. Siap, Master. Dan ya, dua bocil kembar itu pun terus-terusan main. Sepertinya mereka sedang pemanasan ya, setelah tidur lama. Ya, mereka sedang meregangkan otot-ototnya. Dan Lois pun pemanasan otak. Ia masih mencari cara cepat untuk kembali. Soalnya sekarang kurang 9 tahun lagi sebelum ayah Void pulang ke kastil. Waduh, gaswat. Lois, ada asap di sana itu, Lois. Lois, lihat itu, Lois, Lois, Lois. Ucapkan nih. Walah, asap. Mungkin itu perkampungan manusia. Ayo ke sana, Lois. Ayo, 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 Kapten, kita ke sana. Dan oke, beberapa saat kemudian, Lois malah panik ya begitu ia sampai di desa manusia. Soalnya ia melihat perkampungan manusia ini terbakar habis. Wadidaw, gaswat. Baru juga main-main, udah kebakaran aja. Finn merasa ada yang menyerang rumah manusia itu. Dan itu ya, itu pasti ulah si monster. Waduh, monster ya. Lois merasa aneh dengan monster ini. Soalnya monster itu selalu berada di garis wilayahnya. Mereka itu kan jarang menyerang teritori manusia ya. Waduh, dah jadi bingung kenapa mereka menyerang manusia. Aku malah jadi penasaran dah. Dan itu ya kondisi perkampungan manusia. Ada beruang juga itu. Ada monster beruang dan beberapa manusia yang semuanya telah is dead. Lois melihat itu semua dan ia melihat ada 3 beruang es yang telah mudar. Sepertinya beruang-beruang ini mengkill manusia dan si beruang ini juga dikill sama manusia. Vin, apa kau merasakan keberadaan manusia yang masih hidup? Tidak ada, Master. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Semuanya telah mudar, Master. Waduh. Dua bocil kembar juga tidak menemukan apa-apa di sini. Padahal ia pengen makan banyak, malah nggak ada apa-apa di sini. Waduh, waduh. Nih makan buat ganjal perut. Itu adalah jantung Thunderbird. Oke, mantap, Lois. Terima kasih, Lois. Master, aku merasakan ada sekelompok manusia yang datang. Ternyata itu Master, mereka menggunakan kereta kuda. Ya, Lois pun langsung menarik Han dan Hani. Mereka disuruh untuk bersembunyi. Walah, ada apa, Lois? Dan oke, di sini aman. Kenapa kita sembunyi, Lois? Apa kau takut sama manusia? Diam dulu, Cuk. Diam. Kita akan melihat kondisinya dulu. Kalau tidak, kita bakal dituduh menyerang desa ini. Waduh, dua bocil kembar itu jadi bingung. Kenapa dirinya yang dituduh menyerang manusia? Apa maksudnya? Orang kita nggak ngapa-ngapain juga. Kemudian ada seorang pria tua mengendarai kuda dan ia dikawal beberapa prajurit. Dan ada satu prajurit yang melapor kalau desa ini diserang 3 beruang es. Dan tidak ada satupun manusia yang selamat. Semuanya sudah pada mudar. Walah, pria tua itu langsung mengerti dan ia langsung melapor ke orang yang ada di dalam kereta kuda. Dan itu dia ya, orang yang ada di dalam kereta kuda. Itu keluar itu orangnya. Itu adalah Arkduk Kanburi. Ia adalah penguasa wilayah di situ. Dan itu dia ya, ia memanggil istrinya untuk keluar dan istrinya itu disuruh untuk mendoakan para warga yang telah meninggoy.
dan ini dia ya istrinya dari Akduk Kanburi. Mereka berdua melihat pemandangan mengerikan di desa ini. Mayat-mayat bergelempangan, tidak ada yang selamat. Ya, istrinya langsung puyeng itu melihat kejadian ini. Kalau kau tidak sanggup, kau masuk saja di kereta kuda. Gak apa-apa, aku baik-baik saja. Beneran nih baik-baik saja. Tenang saja, tenang. Lihatlah senyumku yang imut ini. Walah, malah pakai jurus imut. Dan woke, si Pak Tua pun melapor kalau desa ini diserang oleh beruang es. Tapi ini aneh sekali yang mulia, karena beruang es itu tidak pernah meninggalkan wilayah teritorinya. Jika ia meninggalkan teritorinya, artinya ia merasa terancam oleh keberadaan yang lebih kuat darinya. Yang lebih kuat apaan itu? Tanya si istri. Wanjir, lebih kuat. Itu artinya beruang-beruang itu menyerang para manusia karena ada Lois dan dua bocil kembar. Ya, beruang-beruang itu takut ya sama naga. Wah, 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 ternyata beruang itu lebih sensitif ya sama aura naga. Wah, kemudian dua bocil kembar itu mengeluarkan suara kelaparan. Mereka perutnya malah keroncongan itu. Waduh, perutmu itu jangan keroncongan. Cacingmu itu harus dihentikan sekarang juga. Malah bunyinya keras banget. Waduh, waduh, maaf Lois, saya sangat lapar. Ya, para prajurit manusia pun menyadari kalau ada seseorang yang sedang bersembunyi. Pak Tua dan para prajurit pun langsung bersiap untuk tempur. Waduh, waduh, gaswat. Nih dua bocil nggak bisa diajak kerja sama ya. Woi, siapa di situ? Cepat keluar. Dan ya, Lois pun langsung keluar dan mengatakan bersambung. Anjir, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah mau menonton. Siap, salam cus.